Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nur Hasanah dari jurusan PGSD Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran kelas lengkap. Hai, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita presensi dulu ya. Coba lihat temannya, kanan kirinya masuk semua nggak? Ibu lihat masuk ya. Nah, sekarang pembelajarannya digabung ya antara kelas 3 dengan kelas 4. Kenapa digabung? Karena guru kelas 3 sedang ada keperluan, sehingga pembelajaran kali ini digabung ya antara kelas 3 dan kelas 4 di dalam satu ruangan yang sama ya. Nah, supaya pembelajaran kali ini lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Mama semangat. Belajar kali ini harus semangat. Supaya lebih semangat lagi, mari kita nyanyi Indonesia Raya ya. Nah, coba sekarang kelas 3 dan kelas 4 kita belajar materinya mata pelajaran IPAS ya. Mata pelajarannya sama namun materinya berbeda ya. Nah, untuk kelas 3, dengarkan Ibu baik-baik ya, pahami, cermati, dan simak apa yang Ibu sampaikan. Nah, untuk kelas 3, tujuan pembelajarannya pertama mengidentifikasi bentuk dan sumber energi yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan penyelidikan mengenai macam-macam energi yang ada di sekitar kita. Kemudian juga yang ketiga yaitu mengamati cara untuk menghemat energi. Nah, itu tujuan pembelajarannya untuk kelas 3. Nah, kemudian untuk kelas 4, perhatikan ya anak kelas 4. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengenali materi dan karakteristiknya. Nah, kemudian mempelajari karakteristik zat dan materi, kemudian untuk mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat itu dapat terjadi gitu ya. Nah, semuanya simak baik-baik ya. Ibu akan memulai pembelajaran dari kelas 3 dulu. Yang tertib, dengarkan, jangan ada yang ribut, perhatikan ya. Oke, nah kita pembahasan pertama yaitu apa itu energi. Coba ada yang bisa jawab apa itu energi? Ya, energi adalah sebuah kekuatan untuk melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan ya. Nah, bentuk-bentuk energi itu yang pertama ada energi listrik, energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi kimia, kemudian ada juga energi bunyi ya. Nah, segala bentuk energi itu bersumbernya yaitu dari matahari, kemudian dari angin, dari air, kemudian bahan bakar, panas bumi, ya, dari makanan. Nah, itu merupakan sumber-sumber energi. Nah, listrik itu bisa bersumber dari
air, misalnya dari turbin air ya. Kemudian bisa juga dari cahaya matahari, dia bisa jadi energi listrik melalui panel surya ya. Kemudian ada energi panas juga berasal dari mana sumbernya? Dari matahari. Kenapa siang-siang selalu panas ya? Itu karena adanya matahari. Kemudian energi gerak itu berasal dari mana? Nah, misal contohnya kita makan ya, kita sebagai manusia memerlukan makan. Makan itu merupakan salah satu sumber energi ya. Jadi diproses dalam tubuh jadi energi kimia. Kemudian kita dapat bergerak, dapat melakukan pekerjaan. Nah, itu merupakan salah satu manfaat gitu ya dari adanya energi kimia berubah menjadi energi gerak ya. Kemudian contohnya lagi misal ini ya, ada lampu. Lampu ini berasal dari energi listrik ya. Energi listrik menjadi energi cahaya ya. Jadi dengan adanya listrik kita bisa melihat pada malam hari. Kemudian apalagi contohnya? Misal kipas angin. Kipas angin coba perubahan dari energi apa? Energi. Ya betul, energi energi listrik menjadi energi gerak ya. Dengan energi kipas angin kita merasa nyaman ya. Kemudian apalagi contohnya? Misal apalagi sound system ya. Sound system itu dari energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, ya itu merupakan perubahan energi yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana nih cara untuk menghemat energi ya? Cara untuk menghemat energi itu, misal energi listrik ya yang sering kita gunakan. Cara menghematnya apa? Gimana caranya? Nah, pertama, gunakan seefektif mungkin, sebaik mungkin. Misal ketika kita mengecas HP, kalau sudah selesai langsung dicabut. Casannya jangan mencolok terus ya. Kalau nyolok terus dia akan mengeluarkan energi listrik. Jadi sebenarnya membahayakan juga ketika casan itu tidak dipakai ya. Jadi harus segera dicabut. Itu penggunaan energi listrik. Kemudian lampu. Lampu ketika malam hari dinyalakan. Nah, kalau siang-siang harus dimatikan ya. Itu salah satu cara untuk menghemat energi listrik ya. Nah, itu paham? Paham ya? Semoga bisa paham apa yang Ibu sampaikan. Nah, untuk kelas 3 ini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nih, Ibu bagi kalian sebanyak 3 kelompok ya. Setiap kelompok mengerjakan pekerjaan yang Ibu tugaskan ya. Kalian lihat gambar-gambarnya, identifikasi apa sumber energinya, kemudian bentuk energinya apa aja dan manfaatnya apa ya dari barang tersebut ya. Coba kalian setiap kelompok dikerjakan ya. Nah, kemudian kalian kerjakan dulu ya untuk kelas 3. Nah, kemudian untuk kelas 4 ya. Kelas 4 ini kita membahas tentang perubahan wujud zat ya. Zat itu ada apa aja? Nah, zat padat, cair, dan ada gas ya. Contohnya nih, yang padat itu ada ini misal ya. Spidol ini merupakan benda padat. Nah, benda cair ini contohnya ini aqua, air ya. Air aqua ini merupakan benda cair ya. Kemudian ada benda gas ya, balon misalnya. Balon ini merupakan gas, di dalamnya terdapat gas ya. Nah, itu merupakan zat materi ya. Wujud zat. Nah, sekarang kita mengenal perubahan-perubahan yang akan terjadi ketika misal padat berubah jadi cair, cair berubah jadi padat, padat berubah jadi gas, gas berubah jadi padat, kemudian ada gas jadi cair, cair jadi gas ya. Nah, misal ya, perubahan padat menjadi gas. Contohnya misal es batu ini ya. Es batu ini ketika dia padat menjadi padat ya, ke cair berarti disebutnya dengan membeku ya, disebutnya dengan membeku. Nah, ketika misal air ini dimasukkan ke dalam freezer disebutnya membeku. Jadi sebaliknya ketika es batu ini menjadi cair, maka disebutnya mencair. Dan ini ketika air dimasukkan ke dalam freezer jadinya membeku ya. Kemudian ada yang namanya menguap ya, menguap. Misal benda cair berubah jadi gas ya. Contohnya ketika kita menjemur pakaian. Ketika kita menjemur pakaian di siang hari, nah lama kelamaan pakaiannya akan kering. Nah, berarti di situ terjadi terjadi penguapan ya. Kemudian ada mengembun. Nah, mengembun ini perubahan gas menjadi cair ya. Misal
embun di pagi hari ya, misal embun di pagi hari itu contoh salah satu perubahan, gas menjadi cair. Kemudian ada juga, perubahan padat menjadi gas, contohnya apa? Menyublim ya, misal, padat menjadi cair kapur barus ya, kapur barus atau pewangi ruangan, dia kan bentuknya padat, kemudian menguap ya menjadi gas gitu, tercium aroma. Kemudian ada juga gas menjadi kristal, contohnya apa? Contohnya salju ya, udara dingin berubah menjadi salju. Nah, itu perubahan-perubahan wujud zat ya. Nah, perubahan zat padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat, dan begitu juga sebaliknya ya. Nah, ketika proses mencair, menguap dan menyublim, dia akan menyerap kalor. Kalor itu panas ya. Ketika membeku, dia akan melepaskan kalor atau melepaskan panas gitu ya. Jadi mencair ya, mengembun, membeku, mengkristal gitu ya. Nah, itu ya, coba paham nggak apa yang Ibu sampaikan? Semoga bisa dapat dipahami ya. Nah, Ibu juga ada tugas nih untuk kelas 4 ya. Kelas 4 dibuat kelompok, 3 kelompok aja cukup ya. Nah, kalian juga mengidentifikasi perubahan zat yang ada pada gambar ini ya. Identifikasi, kemudian dijelaskan perubahannya apa aja, contohnya apa aja ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian kerjakan. Nah, untuk kelas 3 gimana, udah selesai belum? Ya, udah ya. Nah, dari hasil kerja kalian, hasil kerja kelompok kalian, sudah betul ya, kalian berarti memahami ya bentuk-bentuk energi. Ada tadi energi listrik, energi cahaya, energi ya, energi apalagi? Energi bunyi ya. Memahami bentuk-bentuk energi ya, energi yang ada di sekitar kita, cara menghematnya bagaimana, dan sumbernya dari mana ya. Ibu lihat kalian sudah bisa ya. Nah, untuk kelas 4 gimana? Udah selesai? Udah ya, udah paham ya apa yang Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Kesimpulannya ya, untuk kelas 3, energi itu apa? Energi itu merupakan kekuatan ya untuk melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu. Nah, bentuk-bentuknya itu ada energi cahaya, energi matahari, listrik, panas, gerak, bunyi ya. Itu merupakan bentuk-bentuk energi. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari matahari, dari air, angin ya. Kemudian bahan bakar, makanan ya, panas bumi, itu sumber-sumber energi. Nah, untuk kelas 4 gimana, paham? Ya, semoga bisa paham ya apa yang Ibu sampaikan. Untuk kelas 4 ini berarti perubahan wujud zat. Zat tadi ada apa aja? Zat cair, padat, dan gas. Betul. Paham ya? Nah, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Kemudian kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Coba ada pertanyaan dulu nggak? Cukup ya? Ya, cukup. Semoga pembelajaran kali ini bermakna, berkesan, dan kalian ingat apa yang Ibu sampaikan ya. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.